Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Dan yang terpenting, masih tetap semangat untuk galbay. Jangan pernah kendor semangatmu untuk galbay supaya Anda bisa terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol yang sangat menyengsarakan. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membahas 3 pinjol raksasa yang kemungkinan besar akan segera bangkrut. Bahkan satu sudah bangkrut. Ini terjadi karena pinjol-pinjol raksasa ini mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugiannya mulai dari ratusan miliar hingga ada yang 1 triliun lebih. Ini diakibatkan karena terlalu banyaknya nasabah yang galbay, dan galbay ini pun, kredit macet ini terus meningkat setiap harinya. Sehingga pinjol-pinjol ini dipastikan akan tutup segera mungkin. Jika hal ini terus berlanjut, maka kita bisa pastikan bahwa 3 pinjol raksasa ini akan segera bangkrut di tahun 2025. Dengan bangkrutnya 3 pinjol raksasa ini, tentu akan banyak nasabah yang terbebas dari yang namanya teror penagihan dari para debt collector pinjol. Dan mudah-mudahan hutang-hutang para nasabah yang galbay di pinjol-pinjol ini akan segera lunas atau segera dihapuskan. Dengan bangkrut atau tidaknya ketiga pinjol raksasa ini tentu sangat bergantung kepada banyaknya nasabah-nasabah yang galbay di pinjol-pinjol ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian mau pinjol-pinjol ini tetap berdiri dan tetap beroperasi di negara kita ini? Atau kalian maunya pinjol-pinjol ini segera tutup dan hengkang dari negara Indonesia ini? Tapi saya pribadi berharap teman-teman yang ekonominya sedang susah pada saat ini, yang sudah mulai tidak sanggup lagi untuk membayar-bayar yang namanya pinjol, apalagi kalian membayarnya dengan cara hutang sana-sini, gali lubang tutup lubang, sampai jual-jual aset segala macam, terlebih lagi kalau sampai kalian harus meminjol ke pinjol lain lagi. Artinya kalian menambah lubang baru lagi, menambah jerat baru lagi di tempat lain. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal tersebut. Sudah banyak yang menderita karena hal-hal yang seperti itu. Mungkin saat ini Anda sedang berusaha untuk galbay karena keadaan, situasi, dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan lagi untuk terus membayar pinjol. Namun, Anda belum berani atau belum punya keberanian untuk memulai galbay. Karena Anda masih takut dengan yang namanya teroran, dengan yang namanya ancaman-ancaman, dengan yang namanya intimidasi, makian-makian dari para debt collector pinjol. Bagi teman-teman yang masih takut galbay, yang masih takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, yang masih stres dengan ancaman-ancaman dan makian serta intimidasi dari para debt collector pinjol, saya menghimbau teman-teman untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kalian akan mendapatkan booster mental dari para senior galbay yang ada di grup ini, yang sudah pernah melewati masa-masa galbay seperti yang kalian rasakan sekarang ini. Mereka bersedia untuk membagikan pengalamannya kepada teman-teman yang sedang mengalami gagal bayar pada saat ini, yang sedang stres karena galbay pada saat ini. Mereka lah yang akan membantu menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang masalah galbay, supaya kalian berani dan kuat mentalnya untuk memulai galbay. Di grup juga ada banyak teman-teman kalian yang sedang galbay pada saat ini yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Di grup ini kalian akan berkumpul supaya kalian bisa saling support, kalian bisa saling mendukung, serta saling menguatkan satu sama lain. Kalian bisa berbagi pengalaman di grup ini. Dengan bergabungnya kalian di grup ini, maka kalian akan mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat. Seperti teman-teman kita yang sudah terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol, yang namanya ketakutan-ketakutan terhadap teroran para debt collector pinjol, yang namanya stres terhadap debt collector pinjol, itu tidak ada lagi bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup ini. Nah, supaya kalian bisa seperti teman-teman yang sudah terselamatkan kewarasannya, yang sudah terselamatkan kebahagiaan keluarganya, yang sudah terselamatkan hartanya, dan juga keutuhan rumah tangganya, terlebih lagi nyawanya, karena kita tahu ada beberapa nasabah yang galbay yang sampai bundir karena tidak tahan dengan teroran ataupun makian ataupun intimidasi dari para debt collector pinjol. Nah, silahkan bergabung ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini.
Klik linknya, Anda akan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan kita mengenai 3 raksasa pinjol yang akan segera bangkrut, bahkan ada 1 pinjol yang sudah bangkrut. Jadi diperkirakan 3 raksasa pinjol ini akan bangkrut di tahun 2025. Yang pertama adalah Shopee PayLater. Shopee PayLater ini terus-menerus mengalami kerugian hingga 135 miliar. Dan ini diperkirakan akan bertambah terus karena situasi dan kondisi serta keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia sekarang ini. Karena keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh kebanyakan rakyat atau masyarakat Indonesia belakangan ini. Kerugian tersebut diakibatkan oleh banyaknya nasabah yang galbay. Bayangkan nih, nasabah galbay ini setiap hari semakin banyak, dan semakin banyak. Ditambah lagi biaya operasional yang sangat tinggi. Salah satu yang membuat perusahaan itu tidak mampu berdiri adalah biaya operasionalnya yang sangat tinggi. Dan biaya operasional yang sangat tinggi ini tentu sangat berpengaruh kepada pinjol-pinjol. Karena pinjol-pinjol ini harus menurunkan para debt kolektornya untuk menarik kembali uang yang sudah mereka bagikan atau yang sudah mereka berikan kepada nasabah. Yang paling besar adalah beban operasional bagi setiap perusahaan, terutama perusahaan finansial. Karena mereka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membayar para debt collector mereka, kredit analis mereka, karyawan-karyawan mereka yang lain, dan seterusnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan pergantian atau restrukturisasi para pemangku jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Ada yang mengundurkan diri, ada yang dikeluarkan, dipecat, sehingga pinjol ini benar-benar terancam dengan semua kondisi dan keadaan yang akan memaksa Shopee PayLater atau S-Pinjam bangkrut alias gulung tikar. Yang kedua, ada Pundi. Nah, ada Pundi ini mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan, inilah kerugian yang terbesar dalam sejarah perpinjolan Indonesia yang dialami oleh perusahaan pinjol di Indonesia ini. Ada Pundi mengalami kerugian lebih dari 1,2 triliun. Ini diakibatkan oleh tingginya kredit macet karena nasabah-nasabah di pinjol ini mereka pada galbay. Dan likuiditas perusahaan pinjol ini juga tergerus. Ditambah lagi model bisnis yang terlalu agresif tanpa adanya manajemen atau pertimbangan terhadap risiko akibat dari penyaluran pinjaman yang terlalu besar yang diberikan kepada nasabah, dan juga pencairannya terlalu gampang tanpa adanya kekuatan analisis terhadap kelayakan kredit bagi para nasabah yang diberikan pinjaman. Dengan kondisi dan keadaan perusahaan yang seperti ini membuat kepercayaan para investor menurun tajam. Bahkan beberapa investor sudah mulai menarik dananya atau uang mereka yang mereka investasikan ke perusahaan tersebut. Sehingga kemungkinan besar ada Pundi ini akan kolaps dalam waktu dekat. Terus yang ketiga ini Investri. Mungkin yang ketiga ini sudah banyak teman-teman yang tahu bahwa Investri Radika Jaya Utama atau yang biasa disebut dengan pinjol Investri, pinjol ini resmi dibubarkan pada bulan Maret lalu. Dan OJK sudah mencabut izin dari Investri ini. Pencabutan izin usaha Investri ini disebabkan oleh karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang dibuat oleh OJK ataupun pihak-pihak terkait. Investri ini melanggar hampir semua aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Kebangkrutan Investri ini dipengaruhi oleh karena banyaknya nasabah yang gagal bayar. Bayangkan nasabah yang gagal bayar di Investri ini menurut informasi yang kita dapatkan mencapai 90%. Wow, banyak sekali. Itulah yang menyebabkan sebagian besar dana investor tidak kembali. Jadi sampai pada penutupan terhadap perusahaan Investri ini, sebenarnya ada banyak dana dari para investor ini yang tidak kembali. Bagaimana mau kembali? Karena nasabahnya pada gagal bayar hingga 90%. Nah, bagi teman-teman, saya pernah katakan di video lain, di video sebelum ini, pinjol ini tidak akan pernah bisa ditutup oleh pemerintah. Yang bisa menutup pinjol ini adalah kita. Kalau kita kompak galbay, maka pinjol-pinjol ini akan tutup dari negara Indonesia ini. Dan tidak akan ada lagi yang namanya korban-korban pinjol. Yang stres akibat teroran para debt collector pinjol, yang rumah tangganya hancur, yang hidupnya porak-poranda, yang karirnya hancur, apalagi yang sampai bunuh diri karena perlakuan para pinjol ini. Jadi, mengenai masalah pinjol ini, itu tergantung kepada kita, nasabah-nasabah yang memakai pinjol tersebut.
Kalau teman-teman mau pinjol ini segera hengkang dan segera bubar dari negara Indonesia ini karena mereka telah menyebabkan banyak kesusahan, banyak kerugian kepada masyarakat-masyarakat dengan bunga yang terlalu tinggi dan juga denda-denda yang tidak masuk akal, maka kalian harus benar-benar tekad untuk galbait supaya pinjol-pinjol ini segera tutup dan bangkrut dari negara kita tercinta ini. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi teman-teman yang ada pinjol di perusahaan-perusahaan raksasa yang saya sebutkan tadi, semakin semangat untuk tetap galbait. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Sekali lagi saya katakan, semangat galbait, utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi. Semoga edukasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.